Kemudian untuk membaca golput ini tidak cuma angka orang yang akan memilih, tapi ini sikap bahwa dia anak orang tidak percaya bahkan pada proses pemilu itu sendiri gitu. Itu pertama pertanyaan saya sama Bepram. Terus yang kedua ke Mbak Suci, ada 2 pertanyaan Mbak. Yang pertama itu apa momen paling romantis yang Mbak Suci ingat gitu? Karena romantisme itu kan sangat personal banget gitu. Satu lagu romantis atau mungkin satu lagu romantis yang kemudian yang akan bahwa itu adalah momen yang sangat gitu, kemudian karena saya belum baca bukunya kan gitu. Tapi saya ingin tahu itu gitu kemudian momen romantis yang Cak Munir atau kalian berdua lakukan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, advokasi belakangan ini kan harus bertarung dalam kampanye gitu. Mbak Suci meliputi zaman dari sebelum ibaratnya itu dari 9 awal-awal Orba lah, dari zaman Orba sampai ke reformasi, terus sampai hari ini nih gitu. Kemudian ketika medsos mulai naik dan kampanye, semua orang cuma gemar-gemar kampanye aja banyak gitu, terus kemudian yang di akar rumput jalan sendiri-sendiri gitu. Gimana Mbak Suci melihat itu? Bagaimana intensitas advokasi hari ini gitu? Mana sebenarnya bahwa jangan-jangan semua akhirnya cuma menjadi proposal untuk dikampanyekan tanpa kemudian punya intensitas untuk mengadvokasi atau mendampingi dengan itu. Gimana Mbak Suci menanggapi itu? Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Wow. Borongan ini karena sebenarnya saya tahu teman-teman ingin banyak nanya itu karena tapi Mbak Suci besok harus konser juga pagi. 2 kali show besok di Ubur Writers. Pertanyaannya nanti dijawab juga ya. Oke. Sebentar. Boleh ya, Pak? Saya baca, sebetulnya ada curiosity yang paling gila ya. Dulu waktu saya start jadi aktivis, saya kagum sekali dengan Adnan Buyung Nasution. Kembali namanya Buyung Bangke gitu. Oke, saya kagum sekali dengan dia. Tiba-tiba dia menjadi pembela Wiranto yang melanggar HAM. Lalu Mas Munir mengundurkan diri dari LBH. Ini benar-benar istimewa sekali. Saya betul-betul kagum, terpukau sekali dengan yang namanya Adnan Buyung gitu. Untung saya tidak tato gitu loh. Ya lalu ketika saya baca buku ini, oh my god. Banyak sekali di buku ini menyampaikan, karena sorry Mak, kami di daerah banyak terpukau dengan bahasa-bahasa besar, aktivis besar Jakarta itu loh. Tahu-tahu setelah baca ini, brengsek juga gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Jim. Wow, ini menarik. Oke, Mbak, ini dorongan. Tapi kita ada tanya 3 pertanyaan untuk gede dan sebenarnya tentang perempuan tadi ini juga bisa yang pertanyaan pertama dan ya itu bisa ditanggapi. Tapi aku mulai dari gede deh. Deh, nggak tahu ini bisa kamu tanggapi bisa nggak, kalau dianggap lenceng bisa nggak tanggapi, bisa diskusi berdua juga tentang golput gitu. Tapi kalau mau ditanggapi ya monggo. Apakah golput sebagai sebuah sikap gitu, dan juga menarik sih tentang bagaimana melihat mungkin pertanyaannya sebenarnya bukan KDRT, bagaimana melihat Munir sebagai sosok yang biasa. Pernah nggak sih di buku ini sedikit ada bahwa menampilkan ternyata Munir ini nggak perfect amat, dan ada bagaimana persinggungannya dia dengan Mbak Suci di situ. Bisa kamu di situ, silakan. Nah, yang pertama soal golput tadi, nah itu menarik tuh karena di buku sih, nah ini agak ngerepek ya, nggak apa-apa ya, ada contekannya. Justru awal-awal ketertarikan, bahkan mungkin jadi bahan diskusi berdua ya, atau lah apakah ini bagian dari modus atau apa ya. Ada karyanya Arief Budiman, kakak SOG, yang membahas tentang proses demokratisasi di Chili. Itu bukunya terbit, itu sebenarnya disertasinya Arief Budiman yang kemudian dibukukan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kalau nggak salah saya lupa kampusnya di Harvard atau di Cambridge atau pokoknya sana lah disertasi itu. Kemudian ngomongin tentang proses demokratisasi di Chili pada waktu itu, zamannya Allende, sebelum kemudian dikudeta. Nah, Arief Budiman itu orang yang sama yang kemudian dalam konteks Orde Baru tahun 80-an itu kemudian mencoba gitu menyatakan sikap dengan golput kayak gitu loh. Jadi ada benang merah sebenarnya dari pilihan-pilihan yang kemudian
dalam hal ini melihat golput itu sendiri, terus kemudian proses pematangan intelektualnya Cak Munir, ataukah itu modus juga saya nggak tahu ya. Mbak Suci yang bisa cerita, mungkin itu bagian dari itu. Jadi Mbak Suci ada ketertarikan buat baca apa gitu kan. Ini tak jelasin gitu kan modelnya misalnya kan. Jadi ada di bagian buku yang cerita tentang itu. Nah, tapi kemudian kalau terkait dengan golput itu sendiri sebagai sebuah pilihan ya dalam konteks demokrasi hari ini ya saya pikir nggak ada masalah. Cuman kemudian kan pertimbangan-pertimbangan atau kemudian kalkulasi seperti apa yang dilakukan sebelum akhirnya mengambil keputusan itu sebagai sebuah pernyataan sikap nggak masalah, dan kemudian demokrasi menjamin hal itu. Memilih atau tidak memilih itu merupakan hak kayak gitu loh. Meskipun kemudian di beberapa negara hari ini diwajibkan, Australia misalnya, di Australia itu kalau nggak datang ketika ada pemilu dan nggak datang ke TPS itu kemudian didenda. Ada sempat peraturan seperti itu. Jadi mungkin bisa juga dikoreksi kalau saya salah ya, tapi paling tidak saya ingat itu beberapa negara, salah satunya Australia itu entah karena angka partisipasinya rendah atau entah karena faktor yang lain gitu, kemudian mendorong itu. Tapi kan kemudian dalam konteks Indonesia gitu, lagi-lagi ya nggak bisa lepas dari konteksnya gitu. Kalau setidaknya dari penelusuran lah kita ngelihat gitu, misalnya kapan sih pemilu Indonesia itu demokratis? Banyak ahli bilang pemilu pertama tahun 55 dan kemudian tahun 99. Nah, bagaimana kemudian pemilu pada zamannya Orde Baru gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kuliah politik yang panjang ya. Tapi paling tidak zaman dulu itu anekdotnya adalah pemilunya belum jalan, pemenangnya sudah ketahuan gitu loh maksudnya. Ada konteks seperti itu dalam atmosfernya Orde Baru yang kemudian gitu, itu semua runtuh. Bahkan kemudian membayangkan sistem yang seperti itu kemudian runtuh pun mungkin di luar ekspektasi, tapi toh ternyata runtuh juga kekuasaan pada waktu itu tahun 98. Dan kemudian hasil disebutkan juga ya, tadi saya bilang alur kronologis itu disebutkan juga implikasinya runtuhnya kekuasaan Soeharto dan kemudian dipegang sama B.J. Habibie, dan kemudian bagaimana sidang khususnya MPR pada waktu itu, kemudian pidatonya B.J. Habibie itu waktu itu ditolak dan kemudian akhirnya dipaksa untuk ada pemilu tahun 99. Nah, proses itu ada di buku. Tapi kemudian bagaimana itu berdampak terhadap akar rumput. Nah, pilihannya Mas Munir itu jelas. Cak Munir pilihannya jelas. Ngomonglah sama Mbak Suci. Mbak, aku arep nggawe kontras ya. Oh, pemeneh iki. Apa lagi kontras itu. Jadi, komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan itu kemudian salah satunya adalah kulminasi dari pembacaan Munir terkait dengan konteks politik pasca runtuhnya Orde Baru gitu, bahwa kemudian nggak bisa nih kalau kita mau maju ke depan, kita juga harus melihat, kita juga harus merefleksikan peristiwa-peristiwa di masa lalu sehingga kemudian kita bisa gerak ke depan. Nah, kurang lebih mungkin jawabannya seperti itu ya. Kalau ada yang keliru gitu mungkin bisa dikoreksi gitu sih. Kira itu aja pertanyaannya kan? Okay, thank you. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya, sudah dibilang kisi-kisinya. Sebelum menikah itu Cak Munirnya bilang kita perlu perjanjian pranikah. Nah gitu. Tapi kan kemudian akhirnya komitmennya itu adalah enggak. Saya kalau kita akan menikah, saya harus bisa sekolah, saya harus bisa jadi diri saya sendiri gitu. Saya harus bisa melakukan apapun. Bahkan ada titik di mana gitu. Enggak apa-apa Pak ya. Gajinya Mbak Suci itu lebih gede daripada gajinya Munir. Munir nggak pernah ngambil gaji gitu loh. Ya bayangin rumah tangga gitu kan. Nah tapi kemudian proses diskusi itu terjadi dan dalam konteks itu saya pikir ada banyak hal-hal yang kita bisa lihat lah kayak gitu. Kalau ini diterusin nanti jadinya panjang, saya jadinya curhat gitu kan. Jadi jadi lebih baik kita hentikan di sana aja. Tapi kemudian nanti sisanya bisa dijawab sama Rini ataupun Mbak Suci. Terima kasih. Terima kasih deh. Oke, ini dulu Anda. Silakan deh. Ada banyak nih. Izin menjawab buat beli yang tadi nanya Pak Munir pernah KDRT atau enggak ya. Sepanjang saya membaca buku ini tidak ada indikasi maco pada Pak Munir gitu. Makanya saya bilang kenapa harus baca buku ini dan kenapa buku ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk melihat sosok yang sehat di sini tuh tidak maco ya.
Karena memang salah satu PR generasi kita adalah banyak tokoh-tokoh yang dulunya kita lihat di TV, kemudian lantang bersuara, kepala keluarga, lantas KDRT gitu. Nah, saya berani yakin 100%, bahkan mungkin berteriak ngomong kotor pun Pak Munir ini enggak. Kenapa? Bisa baca bukunya. Karena apa? Karena salah satu tokoh yang menurut saya tidak macho, karena memang banyak orang yang menyebut diri mereka aktivis tapi macho, seksis gitu. Tapi kalau kalian ingin melihat seperti apa itu rumah tangga yang setara, baca buku ini. Bahkan makan malam aja itu Mbak Suci itu bilang gini, Mas, gimana sih perasaan kamu kalau saya masak, terus kamu datang ke rumah, terus kamu bilang kamu udah makan di luar, ketawa-ketawa sama temenmu. Gimana perasaan kamu kalau itu adalah kamu? Akhirnya Cak Munir selalu makan malam di rumah, dan dia menginstruksikan ke semua orang di kantor kalau istri masak di rumah pulang. Itulah pria. Jadi seharusnya pria seperti itu, gitu. Jadi nggak harus karena kepala keluarga stres, banyak himpitan, terus ada alasan untuk mukul istri. Enggak, gitu. Jadi kalau mau tahu sosok seperti Munir itu kalau marah seperti apa, bagaimana dia mempraktekkan kesetaraan, dan dia itu sangat anti sama yang maco-maco, baca buku ini. Beliau contoh yang sangat baik. Apakah kamu sudah menemukan sosok seperti Munir? Oke, terima kasih. Yang tentang perempuan yang tadi yang pertama ya. Karena kamu perempuan, kamu kayak oke juga jawab itu. Kalau baca buku ini, apakah Mbak Suci pernah menyerah? Aku pikir beberapa kali ya Mbak ya. Keinginan bukan keinginan untuk menyerah, tapi titik terendah manusia. Aku pikir ini dari sudut pandang kedokteran juga ya. Ini rasa marah, rasa kecewa, rasa menyerah itu adalah spektrum emosi yang sehat. Seorang manusia yang sehat itu dia harus pernah merasa marah, merasa sedih, merasa putus asa. Tapi bagaimana proses itu melewati fase-fase yang normal. Dan di buku ini setelah Cak Munir berpulang, kemudian Mbak Suci pergi ke Belanda, Mbak Suci itu memegang tangannya almarhum dalam keadaan dingin, dan itu seperti bayangin kamu menikah dengan seorang yang sangat kamu kagumi, kamu cintai, terus kamu menemukan beliau dalam bentuk jenazah yang sudah diotopsi, dibredel-bredel dan dingin. Di situ itu salah satu menurut aku titik paling menyedihkan di buku ini. Tapi bagaimana Mbak Suci itu bisa dengan jujur mengakui kalau dia itu nggak punya tenaga, dunianya runtuh, bahkan mengangkat kerdus aja jatuh, gitu. Jadi aku pikir di buku ini Mbak Suci tidak menggambarkan diri seperti seorang superwoman. Spektrum emosinya itu kamu bisa rasakan, fluktuatif gitu. Begitu juga bagaimana proses Mbak Suci itu menemukan kekuatan-kekuatan lewat anaknya gitu, dan lewat kenangan, perjuangan, nilai-nilai. Jadi aku pikir kenapa kita penting membaca buku ini, karena nggak ada sesuatu yang superhero banget, tapi sesuatu yang cukup sehat dari sisi spektrum kedokteran juga sehat ya. Coping-copingnya, fase-fasenya itu dilewati dengan baik. Aku nggak nyangka buku ini direalisasi di kedokteran juga. Tapi nggak apa-apa, itu kenapa kamu di sini. Oke, terima kasih nih, tepuk tangan buat ini dulu. Oke Mbak, langsung banyak nih Mbak, langsung ke isi kata bisa sih. Cek. Oke. Langsung sama Pak Alit ya. Iya. Kenapa saya datang ke Ubud? Mungkin di sana kehilangan rasa cinta ya pada keadilan. Jadi mungkin saya harus ngasih rasa cinta itu ya, diplomatis. Jadi saya pikir ini bagian dari memang kita harus terus-menerus menyuarakan ya
yang namanya ketidakadilan itu kayak apa. Kenapa sih kamu eksklusif? Kenapa sih ada diskriminasi di sana? Saya merasakan itu. Jadi kenapa di beberapa hal jadi main program dan itu bule, maaf ada bule ya. Terus kalau yang lokal domestik hanya jadi di ruang untuk festival aja, di klub dia gitu. Jadi itu saya lihat mungkin itu bisa jadi kritik keras juga nantinya. Yang lain mungkin nggak bersuara, barangkali ini cara untuk mengkritik karena bagian dari rasa cinta itu adalah dengan terus menyuarakan suara kebenaran. Jadi itu saya pikir penting. Jadi di mana yang namanya orang tuh kan selalu bilang bahwa marah ya itu biasa, dan terima kasih dokter ini sudah memberikan keilmuannya untuk melihat ini. Dan sering sih memang ya ini yang akan selalu disuarakan oleh pemerintah dalam arti sampai hari ini bagaimana negara ini bersikap. Mereka selalu menyuarakan korban itu satu tidak ada katanya. Makanya kita melakukan aksi Kamisan di depan Istana Presiden supaya mereka terbuka matanya, telinganya bahwa kami ada. Makanya yang nama aksi diam itu kita bilang aksi Kamisan, aksi diam, aksi Kamisan depan istana. Dan hari ini sudah ada sekitar 60 kota ya ada Kamisan. Menyatakan bahwa korban ini selalu diingkari oleh negara. Satu itu. Yang kedua, sudah diingkari, terus menerus dia bilang soal dendam. Kalau kita menyuarakan soal penyelesaiannya, dibilang udahlah maafkan. Kalau kita bilang disuruh minal aidin tapi nggak tahu salahnya pelakunya siapa, nggak ada yang ngaku gitu loh. Tapi disuruh maafin apa kalau begitu? Angin yang dimaafin. Jadi itu yang selalu, jadi orang selalu bilang lagi, ini bahasa-bahasa pelaku kalau saya bilang dari dulu. Kenapa saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang miring soal Munir? Di kasus Munir itu serangannya luar biasa. Yang anti asing lah, yang apalah banyak sekali. Tapi buat saya jalan terus karena orang-orang ini buat saya para pelaku yang ingin gembosi kerja-kerja yang selama ini juga dikerjakan oleh almarhum untuk terus-menerus untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan itu yang selalu dibilang bahwa ini orang yang pendendam. Bagaimana kalau kita ngomong soal keadilan dibilang dendam? Kalau dendam kan gampang aja kita, ayo urunan. Ini penjahatnya ini 1, 2, 3, kita bayar pembunuh bayaran. Tapi apa bedanya kita sama mereka? Kan kita nggak mau itu terjadi. Sama rendahnya sama mereka kan. Jadi artinya memang kita akan terus menyuarakan bagian dari yang kita namakan ya namanya cinta tadi, bahwa cinta pada keadilan dan kebenaran itu sama juga untuk dalam artian ketika apa yang dilakukan oleh Cak Munir selama ini ya buat saya ketika kita melakukannya yang sama halnya saya juga mencintai Munir dan juga mencintai kemanusiaan. Jadi itu yang selama ini saya lakukan. Soal bahwa saya pernah lelah dan sebagainya biasa itu. Jadi itu soal ya memang berat. Bagaimana saya diserang dari pihak keluarga pun ada, bahkan orang-orang yang dianggap itu lelucon. Dan jangan salah, aktivis memang banyak banget yang seksis, yang juga banyak kasus KS juga terhadap ini teman-teman yang lain, banyak sekali yang maco. Tapi saya tidak menemukan itu dalam diri Munir. Dan kenapa itu saya begitu mencintainya?
karena dia seorang feminis sejati akhirnya gitu. Dialah yang menyuarakan pertama soal kekerasan terhadap perempuan yang selalu dia suarakan di Aceh, di Papua, di Poso, di banyak kota-kota yang selama ini tidak pernah ngomong soal korbannya itu perempuan, tapi yang justru dia angkat banyak perempuan. Bagaimana korban yang seringkali lebih dahsyat ininya perempuan. Jadi saya juga pernah ditanya sama seseorang, Pak Munir ini gimana kalau di rumah? Orangnya kan galak tuh ya, kalau di ini sambil berengosan kumisan, terus ngomongnya lantang gitu kan. Gimana di rumah? Bisa-bisa kalau Munir galakan istri saya daripada saya. Kalau Cak Munir ngomong. Tapi dia kita tidak pernah, yang tadi saya sudah bilang sejak awal bahwa kami berkomitmen ketika menikah, ketika kita berbeda pendapat, itu hal yang biasa beda itu. Kami sudah terbiasa bahwa perbedaan itu justru menyatukan, bukan memperkeruh. Jadi ketika kami berbeda, kita akan selalu berdebat alasannya. Seperti halnya Cak dalam tahun 2004 itu jadi bintang iklannya Amin Rais ya. Saya nolak, saya nggak suka sama Amin Rais. Dalam artian saya bukan suka dan nggak suka, maksudnya saya mengingatkan kepada dia bahwa Amin Rais pernah membuat statementnya membuat perang di Ambon, jihad, sehingga perangnya semakin parah antara Islam dan Kristen di Ambon. Dan almarhum menyatakan bahwa di antara cawapres yang lain yang mau berkomitmen dan menandatangani kontrak politik soal lingkungan, soal politik, hak asasi manusia, semuanya itu yang mau tanda tangan cuma Amin Rais, yang lain nggak mau. Itu yang membuat dia oke, saya mau jadi bintang iklanmu, bukan tim kampanyenya ya, bukan ya. Jadi harus dibedakan, karena dia mendapat serangan yang luar biasa dari teman-teman di aktivis, karena dianggap dia ingin kekuasaan dan sebagainya. Jadi itu kalau soal nggak punya uang sih kita sering, gajinya gaji perjuangan, kadang-kadang nggak dapat gaji juga dia. Dan itu tadi soal komitmen, soal pilihan, dan kita tidak pernah ngomong soal bahwa uang adalah segalanya. Cerita di sini dalam 1 minggu dia di dompetnya hanya 20.000. Kalau saya tambahin dia keluarin lagi. Saya nggak habis pikir. Saya pernah sampai membatasi, nggak boleh kamu kasih 20.000, enggak. Justru dia ngambil uang sendiri cuma 20.000. Katanya buat bensin 1 minggu. Zaman itu sih, tapi itu tetap buat saya tidak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Dan sampai satu hari saya memasukkan uang 100.000, 50.000 kadang-kadang ke kantong celananya. Dia ketahuan dikeluarin lagi. Saya sudah dapat makan di kantor, nanti juga di sarapan di rumah, pulang nanti makan di rumah. Jadi saya pikir dia memang merasa cukup untuk dirinya sendiri, nggak kepingin naik Mercy atau apa, enggak. Mobilnya itu Mark II itu tahun berapa itu, 85 apa, itu tua, mobil tua, tapi bangganya luar biasa. Itu pun nyicil lagi. Ya itu jadi dia itu pun karena dipaksa. Rumah kita itu jauh dari Jakarta ke Bekasi, itu sekitar 1 jam kalau naik motor. Karena saya khawatir juga, katanya kalau naik motor tahu nyampe. What? Nggak sadar ya.
karena cuman refleks aja mungkin ya, nggak tahu ya, insting karena udah biasa naik motor atau nyampe. Itu saya pikir Munir merasa dirinya sudah cukup. Jadi soal itu sudah selesai. Jadi makanya buat saya beruntung bisa hidup bersama dia. Anugerah buat saya dan kebanggaan. Oh, momen romantis banyak banget. Kalau ngomong romantis, ada lagunya ya. Baca, makanya baca. Oke, saya pikir semua sudah terjawab ya, termasuk juga semuanya. Terima kasih banyak. Diskusi hari ini sebenarnya begitu kaya ya, kaya akan alasan, kaya akan perspektif bagaimana sebenarnya kita dari buku ini untuk mencintai Munir, bukan sebagai seorang sosok yang apa ya, yang hero gitu, tapi bisa direfleksikan bagaimana sebenarnya kita harus belajar tentang bagaimana mencinta, bagaimana harus berhubungan dengan sesama, dan juga bagaimana tentang konsisten dan berani untuk melawan ketidakadilan sekecil apapun itu. Dan saya pikir kekayaan itulah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan dalam buku ini untuk mengajarkan kita bahwa sebenarnya di buku ini ada cinta suci gitu. Iya benar, cinta suci, cinta Munir, bahwa mencintai negara itu oke aja, tapi di atas segala-galanya adalah kita mencintai kebenaran dan kemanusiaan. Itu yang paling diajarkan di buku ini, dan selalu berpihak pada mereka yang dilemahkan oleh sistem ini dan negara ini. Saya pikir itu saya akan menyimpulkan banyak hal. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk dokter ini. Asik lagi ya. Mbak Suci juga jangan kapok-kapok ke taman baca, Mbak. Kembali silakan mampir. D, thank you, dosennya asik sekali, bikin saya ikut kuliah lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang di sini, ada waktu sedikit sebelum Mbak Suci akan ke Ubud bersama dengan Mbak Smita, karena besok kalau ingin yang beli buku dan dapat tanda tangan Mbak Suci silakan gitu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang mengikuti di Instagram ya. Maaf kalau Instagram ada pertanyaan kita nggak bisa sempat baca gitu. Dan buat teman-teman yang nanti belum sempat dengan diskusi, kita akan upload diskusi ini di IG Taman Baca ya. Jadi bisa langsung dilihat kembali. Dan untuk teman-teman yang lain, selalu aja pantengin Taman Baca sehingga kita bisa terus berkontribusi untuk membuat acara-acara keren untuk mencerdaskan satu sama lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Tepuk tangan buat semua ketiga pembicara dan buat semua teman-teman hari ini. Thank you.